Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saimatul Fajriah, mahasiswa baru Pendidikan Geografi dari Universitas Jember dengan NIM 2102103030065. Di sini saya akan memaparkan mengenai fenomena alam dan manusia yang terjadi di daerah Banyuwangi, lebih tepatnya yakni di Desa Seragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Nah, fenomena alam yang ada di daerah ini tuh bisa digambarkan dengan pertanian, yang mana pertanian sendiri merupakan komoditas yang mendominasi di daerah ini. Lantas, mengapa ini bisa disebut dengan fenomena dan bagaimana fenomena alam dan fenomena manusia bekerja dalam pertanian ini? Untuk selanjutnya, silakan lihat video ini. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah di dalamnya. Selain terkenal menjadi sebutan negara kepulauan, Indonesia sendiri juga terkenal dengan sebutan negara agraris. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Di Indonesia sendiri, banyak sekali fenomena-fenomena alam dan manusia yang muncul. Di antara fenomena-fenomena ini memiliki keragaman serta karakteristik tersendiri yang menjadikan ciri khasnya masing-masing. Pada fenomena alam, lebih menonjol pada kajian mengenai perwujudan objek alamiah yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Seperti contohnya, gunung meletus, wabah penyakit, banjir, dan lainnya. Sedangkan fenomena sosial sendiri lebih condong pada aktivitas-aktivitas manusia. Secara geografis, Kecamatan Songgon memiliki luas wilayah 300,84 km yang terbagi ke dalam 9 desa, salah satunya yakni Desa Seragi. Setiap daerah pastinya memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Adanya perbedaan-perbedaan inilah yang juga mempengaruhi atau membentuk kebudayaannya masing-masing, seperti halnya di Desa Seragi, di mana daerah ini didominasi oleh sektor pertanian dan pariwisata. Hal ini dikarenakan lokasi Desa Seragi yang berada di sekitar lereng pegunungan, sehingga tanahnya cocok untuk menjadi lahan pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mendefinisikan pertanian sebagai suatu kegiatan mengolah sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan dalam suatu agrosistem.
Pukul 0.35, para petani biasanya sudah mulai terlihat melakukan aktivitas atau kegiatan mengolah lahan pertanian. Terdapat beberapa petani yang sedang menanam, membersihkan rumput-rumput, menanam bibit atau yang lainnya. Tak hanya para petani laki-laki yang ada di daerah ini, para perempuan pun juga turut serta menggeluti profesi ini. Seperti yang ada pada gambar, di mana terdapat beberapa para petani perempuan yang tengah membersihkan sawah mereka dari kotoran-kotoran seperti rumput yang menjalar. Kemudian, sekitar pukul 11.48, para petani mulai beristirahat sekaligus menikmati menu santapan makanan yang telah dibawa sebelumnya. Di sela-sela menikmati makanan, para petani terlihat melakukan interaksi berupa obrolan-obrolan ringan serta bertukar pandang mengenai problem yang tengah dihadapi atau bahkan hanya sekedar terlibat obrolan random lainnya. Kegiatan ini masih dibiasakan hingga kini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan tali persaudaraan di dalamnya. Atos ya kudune ya tambahi. Adine nate ngomong dewek ku song kanan. Kan kelirau. Aku kadung kesane. Kari laute piyen jam piro? Iya. Iku kan Wis yo. sampe laut-laute ya kare tambahi. Lantas, mengapa interaksi bisa dikatakan sebagai salah satu fenomena manusia? Hal ini dikarenakan fenomena manusia membahas mengenai aktivitas manusia, salah satunya yakni adalah dalam bentuk interaksi. Sedangkan pertanian bisa dikatakan sebagai fenomena alam karena objek dari fenomena alam merupakan tumbuhan, hewan, dan manusia. Oleh karenanya, pertanian juga menjadi salah satu contoh dari adanya fenomena alam. Baik, terima kasih Bapak untuk atas meluangkan waktunya bagi saya untuk melakukan wawancara kali ini. Sebelumnya saya bisa boleh berkenalan dengan Bapak siapa saya ini? Bapak Muhammad Salim. Baik Bapak. Bapak sendiri merupakan salah satu petani yang ada di daerah Sragi, bukan? Oh iya, salah satunya. Saya selaku sekretaris kelompok tani Saung Sari. Baik Bapak. Sudah berapa lama Bapak menggeluti profesi ini? Ya, mulai 93 ada 24 tahun. Apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk mengolah pertanian dibandingkan dengan mengolah yang lainnya atau menggeluti profesi yang lainnya, Pak? Karena di Serabi ini iklimnya geografis, airnya cukup, cuacanya mendukung, pH tanahnya juga mendukung, sehingga sangat cocok untuk bergerak di sektor pertanian. Oh, baik, Pak. Sekarang kan ada pandemi ini, Pak. Terus apa sih dampak pandemi bagi pertanian yang Bapak olah? Ya sangat berdampak karena biaya operasional ini tidak sebanding dengan hasil panenannya. Karena gabah ini per kintalnya itu kemarin hanya 380. Ya tidak cukup untuk biaya operasionalnya karena biaya pertanian cukup besar, mulai ongkos ya, nikalnya. Terus nikalnya saja per hektar itu bisa 1 juta lebih, belum biaya tanamnya, belum biaya pupuknya, belum biaya pengobatannya, karena sekarang banyak hama, harus saja lebih peka terhadap
serangan-serangan hama, baik inseknya maupun fungisidanya. Oh begitu Bapak. Mm-mm. Terus jadi apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut Pak? Satu ya harus diadakan petani saya lebih peka melihat setiap pagi datang melihat tanamannya ada penyakit apa enggak, sehingga diadakan penyemprotan ya di pagi hari itu, apakah pakai pengkidor, apa pakai obat-obat yang jenisnya yang cocok untuk mengatasi penyakit itu. Biasanya baru tanam itu jarak 1 minggu cara penyemprotan, terus baik untuk tanahnya biasanya saya pakai rigen dan lain sebagainya. Oh, terus kenapa Bapak lebih memilih menanam padi daripada menanam yang lainnya Pak? Karena menanam padi itu perawatannya tidak terlalu ribet, beda dengan tanaman palawija. Tanaman palawija ini cukup ribet, biayanya cukup besar, dan hasilnya kadang-kadang tidak memadai, kadang tepat, kadang tidak. Padi ini yang saya geluti, harganya biasanya stabil ini gara-gara corona, karena hasil panenan tidak bisa dikirim ke daerah yang lain, karena akibat PPKM ini juga mempengaruhi harga di pasaran. Oh baik seperti itu ya Pak. Terus kalau dalam setahun Bapak itu biasanya panen berapa kali Pak? Ya, dalam 1 tahun bisa panen 3 kali. Biasanya kalau di daerah Serabi ini panen raya itu panenan di bulan 10, 11, 12 itu padinya cukup bagus sekali. Nah musim kemarau, ketika musim hujan sehingga padinya ini kurang bagus. Terus kalau semisal ada hama seperti itu, apakah penghasilannya juga menentu Pak? Nah iya, bisa menurun penghasilannya karena padinya banyak yang tidak berisi. Nah, kalau dijual taranya besar. Terus biasanya kalau misal ada hama itu Bapak kan biasanya menggunakan obat-obatan ya Pak? Obat-obatan apa saja sih Pak yang bisa Bapak gunakan? Ya kalau padi itu biasanya yang untuk orang itu upload. Kalau walang sangit itu mungkin pakai kontijor atau pakai DKJ. Masih pada obat-obat itu yang disarankan oleh PPL. Oh gitu Pak. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, apa sih Pak tantangan dalam bertani selama kurang lebih dari 24 tahun yang telah Bapak lakukan tadi? Tantangannya ya ketika ada hama itu gagal panen, misalnya hama tikus, kan padinya kan habis dimakan, atau musim murung, jika musim murung coklat, ini banyak yang gagal panen, ini kan merugi. Baik Bapak, terima kasih Pak atas waktu yang Bapak luangkan bagi saya. Semoga kedepannya, pertanyaan terakhir Pak, harapan Bapak untuk pertanian di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Ya harus ada campur tangan dari pemerintah sehingga ada jenis bibit padi yang unggul. Ini kalau bibit padinya unggul hasilnya akan maksimal ya, jenis F1 lah. Baik seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas waktunya yang Bapak kesediaan waktunya atas Bapak luangkan bagi saya Pak. Semoga harapan Bapak ini bisa terwujud ya Pak. Iya. Berdasarkan hasil dari observasi, dapat disimpulkan bahwasanya di Desa Seragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, terdapat fenomena alam dan manusia, serta ditemukan pula keterkaitan di antara keduanya. Pada dasarnya, fenomena geografi fisik merupakan media yang mendasari adanya fenomena manusia.
yakni semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga dalam hal-hal tertentu, fenomena geografi manusia dapat dikatakan sebagai penyebab dari munculnya fenomena geografi fisik yang baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geografi Inspiring.